Yang lain di mana? Hah? Masih di luar? Ya. Tidak apa-apa. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, satu orang dari kalian pimpin doa. Ayo, silakan. Saudara teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke. Guru absen ya? Ya. Ahmad Rinaldi, Hadir Pak. Fatana Kabila, Hadir Pak. Puja, Hadir. Irianti, Hadir. Yunisara. Di luar kan? Ya. Kita lihat Hadir Pak. Eva, Hadir Pak. Nurmiati, Hadir Pak. Bayudi, Hadir Pak. Fira, Hadir Pak. Esintina, Hadir Pak. Aldi, Hadir Pak. Alfi, Hadir Pak. Josi, Hadir Pak. Nur. Masih di luar? Sudah. Oke. Oke. Di sini hari ini kita belajar tentang baris dan deret ya. Baris dan deret. Sebelum kita memulai, apa kalian sudah pernah dengar apa itu baris dan deret? Barisannya. Yo. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kalian perhatikan video ini ya. Perhatikan video. Kalian perhatikan video ya. Oke. Lihat video depan ini. Di sini ada jadi dijelaskan soal baris dan deret aritmatika. Ya, kalian lihat itu apa? Susunan apa? Susunan kursi di bioskop. Susunan kursi di bioskop. Ya, susunan kursi ini kan kita lihat toh, ada berapa baris, ada berapa deret ya. Ada berapa baris dan ada beberapa deret. Tadi video baris dan deret aritmatika. Kalian lihat itu, di situ barisan aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Barisan bilangan yang memiliki selisih yang sama di antara dua suku. Ya, barisan aritmatika. Nilai suku ke N dengan A adalah suku pertamanya dan B atau disebut beda merupakan selisih antar suku-sukunya. Nilai deret sampai suku ke N, Sn sama dengan N per 2 A tambah UN atau Sn N per 2 2A ditambah N dikurangi 1B. Barisan paling depan berjumlah dari tadi tempat bioskop tadi ya. Barisan paling depan ada 15 kursi. Barisan kedua berjumlah 20 kursi. Barisan ketiga berjumlah 25
kursi, dan seterusnya. Berapa total jumlah kursi sampai baris ke 9? Kalian lihat di situ 15 untuk barisan yang ke pertama ya. Kemudian 20 untuk barisan kedua dan 25 barisan yang ke 3. Di situ ada susunan baris pertama, kedua dan ketiga. 15, 20 dan 25. Berapa total jumlah kursi? Berapa total? Kita cari itu ya. Yang dicari itu UN berarti total ya, total keseluruhannya. SN sama dengan N per 2A ditambah N dikurangi 1 B. Oke. Dari sini kalian bisa tahu dari tadi nilai dari 2 itu berapa? Atau nilai dari N tadi berapa nilai dari N? Nilai dari N tadi. Nilai dari N berapa? Nilai dari N itu kan ada 15, 20, 25. Nilai dari N tadi berapa? Nilai dari A berapa? Dan nilai dari B berapa? Berarti B di situ yang paling beda adalah 9 ya. Kita lanjut. A sama dengan 15. Berarti jumlah kursi bagian pertama B 5. E 9. 9 per 2 dikali 15 ditambah 9 dikurangi 1 dikali dengan 5. Berarti 9 per 2 30 ditambah situ 9 kurang 1 berapa? 8 dikali dengan 5. 8 kali 5 berapa? 40. Sama dengan 9 per 2 dikali 70. 9 kali 70 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 315. Oke, kompetensi dasar kita hari ini tentang 3,6 menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah. Saudara baca pada saudara baca bisa lihat tidak? Bisa toh? Menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. 4.6-nya menggunakan pola barisan aritmatika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual termasuk pertumbuhan, peluruhan, majemuk, dan anuitis. Deskripsi singkat materi kita hari ini. Barisan adalah daftar urutan bilangan-bilangan. Tolong baca. Dari kiri ke kanan yang mempunyai karakteristik atau pola tertentu. Setiap bilangan dalam barisan merupakan suku dalam barisan. Jika beda antara suatu suku apa saja? Silakan baca. Dalam suatu barisan dengan suku sebelumnya adalah suatu bilangan tetap B, maka barisan ini adalah barisan aritmatika.
bilangan tetap B itu dinamakan beda dari barisan. Sudah? Sudah selesai. Baca tadi. Sedangkan deret aritmatika adalah jumlah dari seluruh suku-suku pada barisan aritmatika. Dalam modul ini, kalian akan mempelajari pola bilangan barisan dan deret diidentifikasi berdasarkan ciri-cirinya. Nilai unsur ke n suatu barisan aritmatika ditentukan dengan menggunakan rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 B Dikali B ya. B jumlah n suku pertama suatu deret aritmatika tadi tentukan dengan menggunakan rumus Sn sama dengan n per 2a tambah n kurang 1 kali B. Oke. Kita lanjut ya. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini tentang melalui model pembelajaran problem based learning dan pendekatan saintifik dengan memiliki sikap responsif. Tolong baca. Tolong baca. Kreatif serta kerjasama dengan baik dan komunikatif, peserta didik dapat 1. Memahami tentang pola bilangan, barisan dan deret. 2. Menentukan pola suatu barisan bilangan. 3. Menentukan suku Kn suatu barisan berdasarkan sifat atau pola yang dimiliki. 4. Menentukan n suku pertama suatu barisan jika rumus suku Kn barisan itu diketahui. 5. Menentukan suku Kn suatu deret berdasarkan sifat atau pola yang dimiliki. Oke. 6. Menentukan n suku pertama suatu deret jika rumus suku Kn deret itu diketahui. Oke, kita lanjut. Anak-anak, perhatikan masalah berikut. Misalkan suatu bakteri akan membelah menjadi 2 setiap 5 menit jika pada pemulaan terdapat 90 bakteri, maka berapakah jumlah bakteri setelah setengah jam kemudian? Nah, untuk mendeskripsikan masalah tersebut, kita bisa menggunakan konsep barisan dan deret. Untuk mencari jawaban, simak ya pembahasan materi selanjutnya. Kalian lihat pola bilangan. Pengertian barisan bilangan. Tolong baca. Tolong baca. Pengertian barisan bilangan. Pengertian barisan bilangan. Barisan bilangan adalah urutan bilangan-bilangan dengan aturan tertentu. Contoh A 1, 2, 3, 4, 5. B 2, 4, 6, 8, dan 10. C 14, 11, 8, 5, 2. D 2, min 2 min 2, 2 min 2, dan min 2. F E 1 per 2, 1 per 4, 1 per 8. F 8, 4, 3, 1, min 2, min 5. G 1, 5, 3, 7, dan 9. Pada contoh di atas,
bilangan-bilangan pada A, B, C, D, E mempunyai aturan tertentu sehingga disebut sebagai barisan bilangan. Sedangkan F dan G tidak mempunyai aturan. Tiap-tiap bilangan pada barisan bilangan disebut suku U. Suku pertama dilambangkan dengan U1 atau A. Suku kedua dilambangkan U2. Suku ketiga dilambangkan dengan U3. Suku ke N dilambangkan dengan UN dengan E elemen A bilangan asli. Lihat contoh. Contoh pertama yang di soal bagian A tadi yo. Barisan bilangan 1, 3, 5, dan 7. Maka U1-nya tadi 1 sama dengan 2 kali 1 kurang min 1. U2 U3 sama dengan 5 sama dengan 2 kali 3 dikurangi 1 ya. U4 sama dengan 7 2 kali 4 kurang 1. ya. UN sama dengan 2 dikali N dikurangi 1. UN sama dengan 2N dikurangi 1. Contoh kedua, barisan bilangan 1, 4, 9, 16. Ya toh? Maka U1 sama dengan 1 sama dengan 1 kali 1. lanjut. U2 sama dengan 4 2 kali 2. Lanjut. U3 sama dengan 9 3 kali 3. Lanjut. U4 sama dengan 16 4 kali 4. Lanjut. UN sama dengan N kali N sama dengan N. UN sama dengan N pangkat 2. Tentukan 3 suku pertama. Suatu barisan yang rumus suku ke N-nya UN. U berapa tadi? UN sama dengan 3N pangkat 2 dikurangi 2. Penyelesaiannya lihat. U1 sama dengan 3 kali 1 pangkat 2 dikurangi 2 sama dengan 3 kurang 2 sama dengan 1. Kemudian U2 sama dengan 3 kali 2 pangkat 2 dikurangi 2 sama dengan 12 dikurangi 2 sama dengan 10. U3 3 dikali 3 pangkat 2 dikurangi 2 sama dengan 3 kali 3 berapa? 9. Kemudian 9 pangkat 2 9 kali tunggu 3 pangkat 2 berapa? 3 kali 3 9 3 kali 9 27 dikurangi 2 sama dengan 25. Jadi
Tiga suku pertama barisan tersebut adalah 1, 10, dan 25. Sekarang kita lihat di contoh keempat. Di situ tentukan rumus suku KN dari barisan A 4, 6, 8, 10, terus B 1, 9, 25, sampai 9. Oke. Kita jawab dulu bagian A-nya ya. A 4, 6, 8, 10. U1-nya sama dengan 4 sama dengan 2 tambah 2 sama dengan ya, tambah 2 kali 1 ditambah 2. U2-nya 6 sama dengan 4 tambah 2 sama dengan 2 kali 2 tambah 2. U3 Sama dengan 8, sama dengan 6, tambah 2, sama dengan 2 kali 3, tambah 2. 2 kali 3 tambah 2. U4 sama dengan 10 sama dengan 8, tambah 2, sama dengan 2 kali 4, tambah 2. jadi UN sama dengan 2 kali N tambah 2, tambah 2 sama dengan 2N tambah 2. sama dengan 2N tambah 2. UN sama dengan 2N ditambah 2. Bagian B-nya 1, 9, 25, 49. U1-nya Sama dengan 1, sama dengan 12, sama dengan 2 kali 1 kurang 1 pangkat 2. 2 kali 1 kurang 1 pangkat 2. U2-nya Sama dengan 9, sama dengan 32, sama dengan 2 kali 2 kurang 1 pangkat 2. U3-nya Sama dengan 25, sama dengan 52, sama dengan 2 kali 3 kurang 1 pangkat 2. U4-nya Sama dengan 16, sama dengan 72, sama dengan 2 kali 4 kurang 1 pangkat 2. jadi UN-nya sama dengan 2N dikurangi 1 pangkat 2. UN sama dengan 2N dikurangi 1 pangkat 2. Contoh kelima. Suatu barisan bilangan dengan rumus UN sama dengan 1/2N. Tulislah 4 buah suku pertamanya. Berapa suku ke-5 dan ke-7? Ya, di situ UN sama dengan 1/2 kali N ya. U1-nya sama dengan 1/2 dikali 1 sama dengan 1/2. U2-nya Sama dengan 1/2 kali 2 sama dengan 1/2 kali 1/2 kali 1/2 sama dengan 1/4. 1/4. Kemudian U3-nya Sama dengan 1/2 kali 3 sama dengan 1/2 kali 1/2 kali 1/2 sama dengan 1/8. U4-nya Sama dengan 2/2 tambah 4 sama
1/2 sama dengan 1/16. Jadi barisnya adalah 1/2, 1/4, 1/8 dan 1/16. Suku kelima adalah U5. U5-nya adalah 1 sama dengan 1/2 dikali 5 sama dengan 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2 sama dengan 1/32. Begitu pula dengan U7-nya, berarti 1/2 dikali dengan 7 sama dengan 1/2 dikali 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2 sama dengan 1/128. Pengertian dari deret. Deret adalah, satu orang baca. Deret adalah jumlah seluruh suku-suku dalam barisan dan dilambangkan dengan S, A, berikut SN. SN, berikut adalah contohnya deret. Oke. Di situ ada 3 contoh. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 tambah 5 tambah 5 dan seterusnya ya. Kemudian di bagian B-nya 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya. Oke. C-nya 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 dan seterusnya. Oke. Sekarang kita selesaikan di A-nya ya. S2 sama dengan 1 tambah 3 sama dengan 4. Yang keduanya 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 sama dengan 25. Oke. Sebelum kita selanjutnya kita Pak Guru bagikan kalian lembaran kerja peserta didik ya, atau LKPD. Kalian dibagi dalam 3 kelompok. 3 kelompok. 4 orang. Ya. 3 kelompok 4 orang. Sekarang pulang. Yang 1 orangnya gabung jadi satu kelompok, ada yang 5 ya. Ya toh? Pas ya? Pas ya? Bagi 4 orang. Oke, silakan. Nanti baku hadap saja. Jangan di ini ya. Baku hadap. Baku hadap, pindahkan kursi, baku hadap. Jangan terlalu ribet. Oke. Silakan. Sebelum kamu bagikan ya. Bagi 4 tempat. Begini saja. Fokus ke sini. Satu lagi. Pas, ini sebelah sini. Yogi gabung sebelah sini. Yogi dengan ini ada. Kok gabung? Yogi di sini. Adi sebelah sana. Ya. Bayarnya di sini. Oh, enggak usah. Boy gabung di sana. Aldi di sini. Ini terkunci.
Oke, silakan. Saya Pak agak menyamping seperti saya. Ayo kerja, jongkok. Oke, silakan. Di sini waktu kerja KPD ini cuma 20 menit ya. 20 menit. Di situ, di bagian belakang. Kita kira cuma ya 1, 2, 3 menit. Oh, ini bagian. Jadi pokok kasih waktu 15 menit aja, 15 menit ya. 15 menit untuk kerja kelompok selesai. Nilai sudut PN kita menggunakan rumus PN sama dengan
Yang 9 tadi berapa? Tadi 2M nya tuh 2/9, 2/9 tadi. Ini yang ke-9 itu apa sih? Apa 9 tuh? Guru di posisi ini dengan apa? Ya sudah. Silakan satu kelompok presentasi di depan. Ya sudah, sekarang tampil baca. Ayo cepat. Masing-masing kelompok ya. Kelompok 1 silakan. Kelompok 2 nomor 2.
Kira, ya. Nama juga ada gitu. Aja. Selamat siang teman-teman, Pak Guru. Ya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, kelompok 2. Kegiatan 1. Pertanyaannya, Ami dan Vina sedang menyusun batang korek api dengan pola seperti pada gambar di atas. Pada susunan kedua, mereka menyusun sebanyak 9 batang, dan pada susunan keempat, mereka menyusun sebanyak 15 batang. Agar dapat menyusun pada susunan ke-10, mereka membutuhkan batang korek api yang jumlahnya lebih dari jumlah pada susunan keempat. Bantulah Ami dan Vina untuk menemukan banyaknya korek api yang dibutuhkan untuk menyusun pada susunan ke-10. Pembahasannya, untuk membantu Ami dan Vina, ikuti langkah-langkah berikut. 1. Sebelumnya kita telah mempelajari mengenai konsep dan rumus barisan aritmatika, di mana untuk mencari nilai substitusi n kita menggunakan rumus UN sama dengan A tambah n kurang 1 kali B. 2. Dari rumus di atas kita dapat merumuskan kembali menjadi U ini sama dengan 1 tambah 4 kurang 1 dikali 3 kita siap. Ini elemen n dan ini kurang dari 1. U ini sama dengan 10 tambah 4 kurang 2. 3. Karena diketahui suku-suku ke NJ, maka kita dapat mengoperasikan kedua ruas dengan NJB menjadi seimbang. Kesimpulan dari penjelasan di atas didapatkan rumus baru, yaitu ini sama dengan 1 tambah 4 kurang 1 dikali 3. Dengan unit sama dengan nilai suku yang ini diketahui dan UNJ sama dengan salah satu nilai suku yang diketahui. Berdasarkan rumus di atas, maka banyaknya batang korek api yang dibutuhkan Ami dan Vina adalah 27. Mungkin ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Nah, silakan kelompok 1. Baik teman-teman, saya berkelompok dulu. Baik teman-teman, saya dari kelompok 1 akan menjelaskan kegiatan 1. Ami dan Vira sedang menyusun batang korek api dengan Dan baca dan ketawa boleh. pada gambar di atas. Pada susunan kedua mereka menyusun sebanyak 9 batang, dan pada susunan keempat mereka menyusun sebanyak 15 batang. Agar dapat menyusun pada susunan ke-10, mereka membutuhkan batang korek api yang jumlahnya lebih dari pada susunan keempat. Bantulah Ami dan Vira untuk menemukan banyaknya korek api yang dibutuhkan untuk menyusun pada susunan ke-10. Pembahasan. Untuk
membantu Ami dan Tira ikuti langkah-langkah berikut. 1. Sebelumnya kita telah mempelajari mengenai konsep dan rumus barisan aritmatika, di mana untuk mencari nilai suku UN kita menggunakan rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 B, dengan UN sama dengan U1 dan U4 sama dengan 27. Dari rumus di atas kita dapat merumuskan kembali menjadi UNI sama dengan 1 tambah 4 kurang 1 sama dengan 3. Untuk setiap NI elemen N dan NI lebih dari 1, UNI sama dengan 10 tambah 1 kurang 2. Karena mengetahui suku ke NI, maka kita dapat mengoperasikan perbuatan luas dengan NI sehingga menjadi NI tambah NI kurang NI. Kesimpulan dari penjelasan di atas didapatkan rumus baru, yaitu UNI sama dengan 1 tambah 4 kurang 1 sama dengan 3. Dengan UNI, nilai suku yang ingin diketahui dengan suku NI salah satu nilai suku yang diketahui berdasarkan rumus di atas, maka banyaknya batang korek api yang didudukan Ami dan Vira adalah 27. Mungkin ada yang mau bertanya? Coba. Dari kelompok 2 mau bertanya. Berapa selisih yang didapat untuk yang pada susunan tersebut? Selisih untuk soal ini. Jarak antara itu berapa? Jawab tuh. Langsung. Iya. Selisihnya 2. Bagaimana? Puas ya dengan jawabannya? Sudah kembali. Oke. Jadi bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Semangat toh? Semangat. Ya. Kalau semangat, Pak Guru kasih kalian tugas ya. Bukan tugas, kerja sekarang. Kerja sekarang soal ini. Soal ini. Nah, soal ini. Yuk.
Jujur. Yo, ya sudah. Kalau begitu semuanya boleh kumpul lembar pekerjaan sekarang. Coba. Plus dengan lembar LKPD ya, dikumpulkan. Plus dengan lembar LKPD ya, oke? Ayo cepat. Kembali. Oke. Silakan duduk. Baik. Jadi rangkuman dari materi kita hari ini, pengertian dari barisan adalah barisan bilangan adalah urutan bilangan, bilangan dengan aturan-aturan tertentu. Kemudian pola bilangan adalah aturan yang dimiliki oleh sebuah deretan bilangan, dan pengertian deret adalah satu orang silakan. Pengertian deret adalah jumlah seluruh suku dalam barisan dan dilambangkan dengan SN. Oke. Baik. Materi kita hari ini selesai. Untuk materi selanjutnya adalah
barisan deret geometri ya untuk di pertemuan selanjutnya. Baris geometri ya. Baik, sebelum kita keluar, Pak Guru minta salah satu dari yang tadi sudah perempuan, atau sekarang laki-laki untuk pimpin doa sebelum kita keluar. Silakan. Ke sini. Teman-teman, sebelum kita keluar berdoa dan sebelum itu izinkan saya membawa doa majan. Agama saya yaitu agama Katolik, yang beragama lain menyesuaikan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan kembali. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Selamat siang. Siang, Pak. Oke, silakan keluar. Berjalan dulu. Oke, terima kasih kembali. Selamat siang. Siap, Pak. Jangan pulpen yang buku di dalam. Ya, itu boleh.